Halo para siswa semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa lagi sama Pak Andi dalam channel Fisika itu Asik. Oke, kali ini kita akan membahas materi Fisika SMA kelas 11. Itu judulnya adalah gerak lurus. Ya, gerak lurus. Nah, mungkin pembahasan pertama akan kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu jarak dan perpindahan kecepatan dan kelajuan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari orang tidak bisa membedakan antara jarak dan perpindahan. Mungkin begitu dalam kehidupan ya, tetapi dalam fisika itu dibedakan. Antara jarak dan perpindahan itu dia berbeda. Karena pertama kita dulu belajar tentang besaran vektor dan besaran skalar. Mungkin kalau secara arah, jarak itu skalar, perpindahan itu vektor, kecepatan itu vektor, kelajuan itu skalar. Nah, karena ada arahnya. Oke, kita masuk. Mungkin supaya lebih paham, kita membahas materi ini mungkin secara soal ya. Jadi kita selalu mengacu kepada buku yang sudah Bapak rancang. Itu judulnya 101 Penuntun Paham Fisika, karena soalnya sudah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa sehari-hari di sekolah. Oke, nah, sekarang kita akan bahas apa perbedaan jarak dan perpindahan, kecepatan dan kelajuan secara fisika. Oke, jadi ada soal, seseorang dia pergi dari titik A ke titik B. Mungkin dia ke pasar, nggak ada bahannya di titik B, dia pergi ke titik C misalnya. Nah, jadi dia menempuh dua lintasan dari A ke B, dari B ke C. Nah, sekarang dari persoalan ini, berapakah jarak yang ditempuh orang ini dari A ke C, dan berapa perpindahan yang ditempuh orang ini dari A ke C. Nah, bagaimana membedakannya? Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jadi lintasan pertama 60, berarti jaraknya 60 meter. Kemudian sampai di B dia kembali ke C. Terus dia ke C, berarti ini 80 meter. Maka jarak tempuhnya itu 140 meter. Itu namanya jarak namanya. Kalau perpindahan, lihat posisi akhir, lihat posisi awal. Jadi itu namanya perpindahan namanya. Ini perpindahannya namanya. Ini namanya perpindahan. Perpindahan. Jadi perpindahan itu bergantung kepada titik akhir dan titik awal. Akibatnya secara matematik ini terbentuk segitiga siku-siku. Maka secara Pitagoras sisi miringnya ini bisa kita cari dengan akar daripada 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Berarti ini 3600 ditambah 6400. Maka ini akar dari 10.000 atau 10 pangkat 4. Maka perpindahan itu akar 10 pangkat 4, 10 pangkat 2 meter atau 100 meter. Beda kan secara fisika? Jadi jaraknya 140, tapi perpindahannya itu 100. Nah, jadi itu bedanya jarak sama perpindahan. Jadi kalau dari soal ini bisa kita definisikan, jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir dengan posisi awal. Bisa kita definisikan. Maka cara penyelesaiannya secara matematik begini dia. Di jarak 140, perpindahan 100. Sekarang dari soal ini juga, apa beda kecepatan dan kelajuan? Jadi nanti kalau kecepatan, jadi V-nya V atau V kelajuan dulu, V kelajuan. Kalau V kelajuan di sini jarak per waktu. Kalau V kecepatan, di sini perpindahan per waktu. Per waktu. Jadi kalau begitu, kelajuan itu pasangannya jarak, kecepatan itu pasangnya perpindahan. Karena kelajuan itu skalar, jarak skalar. Kecepatan itu vektor, perpindahan vektor. Itu bedanya kelajuan sama kecepatan dalam fisika. Kalau itu berapa? Jaraknya tadi berapa kita ambil? 140 meter. Tadi
Kalau kita ambil waktunya, dia menempuh jarak dari A ke B 10 detik. Dari B ke C 10 detik. Berarti waktunya itu 10 tambah 10. Berarti 20 detik. Dicoret. Berarti kelajuannya 7 meter per sekon. Nah, itu namanya kelajuan namanya. Jadi kalau kelajuan pakai jarak. Kalau kecepatan pakai perpindahan. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatan pakai perpindahan? Perpindahannya adalah 100 waktu tetap 20 kan, karena waktu digunakannya 20. Berarti ini dibagi dengan 20. Ini coret 10 dibagi 2, berarti ini 5 meter per sekon. Nah, jadi itu perbedaan antara jarak dengan perpindahan, antara kelajuan dengan kecepatan. Nah, mungkin akan lebih lengkapnya kita ambil soal kedua. Mungkin dengan cara yang sama, dengan konsep yang sama. Ada seseorang, mungkin di sekolah kali ya, kamu olahraga, disuruh lari oleh guru olahraganya dari titik A ke titik B. Sehingga dari titik A ke titik B, lintasannya itu berbentuk setengah lingkaran. Apabila diketahui jari-jari lingkarannya itu adalah 14 meter, pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuhnya? Tadi kita tahu jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jadi ini dia, panjang lintasan. Kalau kita lihat ini adalah setengah lingkaran. Berarti jaraknya sama dengan, bisa kita hitung dengan setengah keliling ya, atau setengah keliling lingkaran. Nah, setengah dari itu. Kalau gitu, setengah dari, kita tahu keliling lingkaran itu 2 PR. Jadi ini dicoret. Maka PR. Jadi jaraknya bisa kita hitung dengan PR. Karena panjang lintasan yang ditempuh benda. Panjang lintasan benda adalah setengah daripada keliling lingkaran. Jadi kalau kita masukkan angkanya, mungkin cocok kita pakai Pi-nya 2/7. Nggak usah 3,14. Dikali jari-jari 14. Nah, ini coret, ini 2. Berarti jarak tempuhnya 44 meter. Nah, jarak tempuhnya 44 meter. Nah, itu jarak. Nah, kalau perpindahan tadi, lihat awal, lihat akhir. Jadi kalau perpindahannya, awalnya di A, akhirnya di B. Berarti sama dengan diameter. Jadi perpindahannya sama dengan diameter. Diameter daripada lingkaran. Kita tahu diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Kebetulan yang diketahui jari-jari. Berarti perpindahannya 2 dikali 14, berarti 28 meter. Nah, jadi itu beda perpindahan sama jarak. Langsung aja kita kasih kecepatan dan kelajuan. Seandainya dia menempuh jarak dalam waktu 10 detik. Karena kalau kita mencari kecepatan sama kelajuan, waktu harus ada. Berapa aja, kalau nggak bisa kita tentukan berapa kecepatannya. Karena kalau waktunya sedikit, berarti kecepatannya lebih besar. Karena kecepatan dengan waktu itu berbanding terbalik. Coba kalau kita ambil kelajuan. V kelajuan. Kalau V kelajuan, berarti di sini adalah jarak. Berarti 44 dibagi dengan 10. Berarti 4,4 meter per sekon. Itu kelajuan. Kalau V kecepatan, ambil di sini perpindahan. Perpindahannya 28 dibagi dengan 10. Berarti 2,8 meter per sekon. Jadi itu perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Oke? Mungkin akan lebih paham lagi kalau kita ambil soal yang ketiga. Kita ambil soal yang ketiga ya. Jadi soalnya itu mungkin sedikit agak makin kesananya makin agak sulit, dipersulit sedikit ya. Kalau kita lihat yang ini, rute perjalanan sebuah robot trekline adalah sebagai berikut. 9 meter menuju timur, 15 meter membentuk sudut 53 derajat dari timur ke utara, kemudian 9 meter menuju barat. Kalau kita gambarkan posisi geraknya, tentu karena dia ada arah timur baratnya, maka kita pakai arah mata angin. Kalau kita membuat arah mata angin, berarti di sini utara, di sini selatan, ini timur, ini barat. Oke ya. Jadi kalau gitu, dia 9 meter menuju timur. Nah, kira begini. Kita anggap ini 9 meter menuju timur. Nah, ini gerakan. Kemudian 15 meter membentuk sudut 53 derajat dari timur ke utara. Ini utara. Berarti kira begini. Nah, ini gini ya.
Berarti ini yang 53 derajat itu. Dari timur ke utara. Nah, ini sejauh 15 meter. Kemudian 9 meter menuju barat. Nah, 9 meter menuju. Jadi dia ini barat, berarti ke sini arahnya. Sampai di sini dia balik. Nah, ini 9 meter. Nah, gitu ya. Jadi 9, 15, dan 9. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa jarak? Berapa jarak? Jadi kalau jaraknya, hitung saja semuanya. 9 tambah 9 tambah 15 ditambah 9. Berarti ini 18 tambah 15, berarti ini 33 meter. Ya. Kalau misalnya ditanyanya waktu tempuhnya misalnya kita ambil misalnya 30 detik. Nah, ini 10, ini 10, ini 10. Jadi bagaimana kalau waktunya 30 detik? Nah, berapa kelajuannya? V kelajuan, langsung saja. Jadi V kelajuan adalah tentu jarak dibagi dengan waktu. Berarti 33 dibagi dengan 30. Sama dengan 3,3 dibagi 3 berarti 1,1 meter per sekon. Nah, itu jaraknya, ini kelajuannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ambil perpindahannya? Kalau kita ambil perpindahannya, ini awal, ini akhir. Nah, ini akhirnya. Berarti ini perpindahannya. Ini perpindahannya. Kalau kita lihat bagaimana kita menghitung ini dulu, harus kita cari jarak ini. Ya. Harus kita cari ini jaraknya berapa. Nah, gitu. Jadi kalau kita cari titik ini 15, ini 9, berarti ini 53 derajat. Nah, ini 53 derajat yang ini. Berarti untuk mencari tinggi yang ini sama dengan yang ini, berarti kita harus pakai sin. Ya, harus kita pakai sin. Berarti sin 53. Sin 53 derajat. Y per R. Berarti ini Y-nya. Y per R. Nah, berarti Y sama dengan R sin 53 derajat. Berarti R-nya adalah 15. Ya. Sin 53 itu kan 0,8. Berarti atau 4/5. Nah, ini coret. Ini jadi 3. Berarti Y-nya 12 meter. Berarti ini 12 meter nih. Ya, 12 meter. Ini juga akibatnya ini 9, ini 12. Maka terbentuk segitiga siku-siku daripada perpindahan ini. Jadi ini 9, 12 secara triple ini 15 nih. Ini 15 meter perpindahannya. Bisa juga kita cari dengan Pitagoras, ya kan? Jadi untuk mencari, tapi kalau kita hafal triple, kalau 9, 12 sisi miringnya 15. Ya kan? Kalau kita cari ini perpindahannya, perpindahan di sini sama dengan R. Berarti R sama dengan akar dari 144 ditambah 81. Berarti akar dari 225. Berarti ini 15 meter. Nah, inilah perpindahannya. Kalau itu berapa V kecepatan? V kecepatan adalah perpindahan berarti 15. Dibagi tadi waktunya adalah 30. Berarti 0,5 meter per sekon. Nah, 0,5 meter per sekon. Nah, ini. Oke, mungkin dari 3 contoh soal ini kita paham ya, apa beda jarak dan perpindahan, apa beda kecepatan dan kelajuan. Nah, selamat menikmati, mengulang kembali. Karena memang harus dinikmati ya belajar itu ya. Diulang kembali channel YouTube ini supaya kamu lebih mengerti tentang apa beda jarak dan perpindahan, apa beda kecepatan, dan bisa diulang-ulang. Tapi jangan lupa di subscribe dan di like. Oke. Selamat mempelajarinya. Fisika itu asik.